Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai biografi Imam Sibawayh. Termasuk tokoh nahwu yang namanya populer di pesantren karena sering dikutip dalam beberapa kitab kuning adalah Imam Sibawayh. Dia adalah murid dari Al-Khalil bin Ahmad yang paling terkenal. Nama Sibawayh sebenarnya adalah julukan, sedangkan nama aslinya adalah Umar bin Kumbar bin Utsman Abi Basri. Konon, karena kedua pipinya yang arum laksana apel, ahli nahwu ini dipanggil dengan Sibawayh. Dia dikenal dengan pria yang dianugerahi ketampanan di atas rata-rata, sehingga sang guru Al-Khalil bin Ahmad tidak pernah atau jarang memandangnya karena ketampanannya yang terkadang memunculkan aura kecantikan sehingga sang guru tidak mau tergoda oleh muridnya ini. Saat menemui Imam Sibawayh, Al-Khalil bin Ahmad biasanya membelakangi muridnya atau menyembunyikan muka di balik bajunya. Imam Sibawayh telah mulai belajar sejak kecil. Dia belajar kepada sejumlah ulama di kota-kota besar saat itu, seperti Basrah, Hijaz, Najd, dan Tihamah. Kesempatan menunaikan ibadah haji juga dimanfaatkan untuk berguru kepada sejumlah ulama di Tanah Suci. Ketika di Basrah, ia belajar kepada Hammad bin Salamah tentang masalah hadis dan riwayat, dan kepada Al-Khalil bin Ahmad tentang ilmu nahwu. Ia juga berguru kepada Isa bin Amr, Yunus bin Habib, dan Akhfasi Al-Kabir Abu Khattab bin Abdullah bin Majid. Namun, guru yang sangat mempengaruhinya adalah Al-Khalil bin Ahmad. Imam Sibawayh dikenal juga dengan pemuda yang berani berdebat dengan gurunya jika ia tidak sependapat dengan sang guru. Di era pertumbuhan ilmu nahwu, dikenal ada dua mazhab, Basrah dan mazhab Kufah, dan terjadi persaingan antara kedua mazhab ini. Imam Sibawayh termasuk pembela mazhab Basrah. Tokoh besar ilmu nahwu yang terkenal akan kealiman dan ketampanannya ini pernah menyunting gadis asal Basrah. Istrinya yang cantik ternyata tidak lebih dicintainya daripada kegiatan menelaah kitab dan menulis. Seolah-olah kitab-kitab tersebut adalah istri pertama, sementara wanita cantik yang menjadi pendampingnya hidupnya menjadi istri kedua. Imam Sibawayh lebih banyak menghabiskan waktu untuk menelaah atau menulis kitab. Hal ini menimbulkan rasa marah dan cemburu dari sang istri yang jarang disentuh. Maka suatu hari saat Imam Sibawayh sedang pergi ke pasar, sang istri membakar kitab-kitab suaminya ini. Begitu pulang dari pasar, Imam Sibawayh kaget luar biasa. Bahkan peristiwa ini membuatnya pingsan. Begitu siuman dari pingsannya, Imam Sibawayh langsung menceraikan istrinya. Karya Imam Sibawayh yang paling terkenal adalah Kitab Nahwu. Kitab ini terdiri dari 920 halaman yang terbagi dalam dua jilid. Jilid pertama membahas nahwu dan jilid kedua membahas sorof. Banyak pujian yang disampaikan ulama terhadap kitab ini. Al-Mubarrid pernah menyatakan, tidak ada kitab nahwu yang enak dibaca dan mudah dipahami selain karya Imam Sibawayh. Untuk memahaminya, kita tidak butuh kitab lain. Sedangkan untuk memahami kitab lainnya, kita butuh banyak syarat. Abu Hayyan An-Nahwi, seorang tokoh ilmu nahwu yang berbeda pendapat dengan Ibnu Malik, Musannif Alfiyah Ibnu Malik, pernah berkata, jangan membaca kitab nahwu kecuali karya Imam Sibawayh. Karya Imam Sibawayh pernah dicetak di Paris tahun 1881. Imam Sibawayh wafat di tanah kelahirannya, Baida, di Persia pada waktu 180 Hijriah atau 796 Masehi. Tokoh ini meninggal dalam usia 32 atau 33 tahun, usia yang relatif masih muda. Begitulah biografi dari Imam Sibawayh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.